Herman TV. Dan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dengan nikmat dan karunia-Nya Allah masih lapangkan hati kita, Allah masih tenangkan hati kita, Allah masih bahagiakan hati kita. InsyaAllah yang hadir di Masjid Al-Khairat Munawwarah senantiasa dianugerahkan Allah kelapangan hati. InsyaAllah dalam hidupnya diberikan la'allakum tuflihun, beruntung dunianya dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ucapan salawat yang kita bacakan InsyaAllah di yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaatul ujma, syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Adapun judul tausiah kita pada malam ke-14 ini adalah dengan judul taat kepada aturan negara. Taat dan patuh kepada aturan negara. Sudah tak terasa lagi kita sekarang malam 14. Kalau Ustaz doakan insyaAllah sampai kita semua nanti di akhir Ramadan dan masuk 1 Syawal. Amin ya Rabbal Alamin. Judulnya adalah taat dan patuh kepada aturan negara. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana taat itu, disebutkan di dalam Al-Quran yang 30 juz. Bagaimana taat itu kepada Allah, bagaimana taat itu kepada Rasulullah, bagaimana taat itu kepada ulil amri. Ayatnya Quran surah An-Nisa ayat 59. Apa ayatnya Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kau kepada Allah, taatlah kau kepada Rasulullah, dan taatlah kau kepada pemimpin di antara kalian. Bagaimana Ustaz taat kepada Allah? Sudah dirangkum dalam rukun Islam. Apa saja dalam rukun Islam itu supaya taat kepada Allah? 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, bagaimana taat itu? Melaksanakan ibadah solat yang wajib 5 kali dalam 1 hari semalam. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang yang ingin masuk Islam, Pak, bisa tenang? Bisa tenang? Kalau tidak tenang, Ustaz pun tidak konsen. Orang yang ingin masuk Islam tak boleh dipaksa. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan bagi mereka untuk masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, semuanya mesti dipaksa. Solatnya mesti dipaksa, zakatnya mesti dipaksa, puasanya mesti dipaksa, hajinya bagi yang mampu mesti dipaksa. Karena rukun Islam hukumnya wajib, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa.
Di antara rukun Islam ini cuma satu ibadah yang kita laksanakan terus menerus. Itu adalah ibadah solat. Orang yang meninggalkan solat letaknya dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Wahai hambaku, kenapa kau berada di dalam neraka sakar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Kami ya Allah sewaktu di dunia pernah meninggalkan solat. Ibadah zakat, ibadah solat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah silaturahim itu dapat di dalam Al-Quran. Tapi ibadah solat langsung dijemput oleh Rasulullah dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu perjalanannya jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1400 km, tapi dapat ditempuh dengan satu malam. Kenapa dapat ditempuh? Karena Nabi bukan berjalan kaki tapi diperjalankan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi itu memulai perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Supaya kita mencontoh perjalanan Nabi ketika dia hidup. Setidaknya tak mampu berjalan dari masjid ke masjid, setidaknya kau bukalah rumahmu itu, pintunya itu, dari rumah datang ke masjid. Man sami'an nida, siapa yang mendengar suara azan di pangkal telinganya, falam ya'tihi, dia tak open sementara dia sehat, fala salatahu, dia tak mau datang ke masjid, fala salatahu, meskipun dia solat di dalam rumahnya, fala salatahu, tak diterima solatnya, illa min ujrin, kecuali orang yang sakit, orang yang hujan, orang yang dalam perjalanan. Kalau dia tak sakit, kalau tak hujan selebat-lebatnya, maka dia wajib untuk datang ke masjid. Maka laki-laki itu solatnya di masjid. Laki-laki itu solatnya di masjid. Kalau perempuan itu solatnya ada pilihan. Apa pilihannya? Satu di antaranya boleh dia solat di rumah, boleh dia datang ke masjid. Tapi dia harus tahu, solat di rumah dapat pahala 1, solat di masjid dapat pahalanya 25. Di Palestina tak boleh perempuan itu solat. Kenapa perempuan itu tak boleh solat, Ustaz? Karena banyak berkeliaran tentara-tentara Israel. Kalau dia keluar rumah untuk solat, maaf cakap, takut dia dicuri, takut dia dianiaya, takut dia dirampok, takut dia dibunuh. Tapi di Indonesia tak ada tentara Israel, berarti yang tak datang ke masjid sedang ditawan Israel. Paham? Jadi ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, yakni rukun Islam yang 5. Satu di antaranya ibadah yang sering kita lakukan adalah ibadah solat. Catat ya nak ya, Ustaz berpoin-poinnya. Kalau tidak berpoin-poin tidak bisa Ustaz ceramah. Singkat aja kita ini, baru solat kita ini ya Bu ya. Yang kedua, yang pertama atiullah, taat kepada Allah, rukun Islam yang 5. Taat kepada Rasulullah itu satu paket dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah mesti satu paket dengan taat kepada Rasulullah. Kenapa dengan taat kepada Rasulullah? Karena salah satu wakil yang diutus oleh Allah ke muka dunia ini, di antara 25 nabi yang wajib kita imani, ada yang disebut dengan induk segala nabi, yaitu diturunkan kepada kita. Siapa nabi itu? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu diutus, Ustaz? Tujuannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku turunkan engkau Muhammad rahmat
kasih sayang untuk semesta alam. Ini Ustadz di bulan suci Ramadan, apa rahmat yang mesti kita dapatkan Ustadz? Satu, kalau orang ingin mendapatkan rahmat, yang pertama, rahimallahu man shalla arba'a raka'atin qabla asar. Orang kalau ingin mendapat rahmat dari Allah, laksanakanlah 4 rakaat sebelum solat asar. Di mana riwayatnya Ustaz? Riwayatnya dalam Imam Ahmad. Rahimallahu man shalla arba'a raka'atin qabla asar. Di antara salah satu yang mendatangkan rahmat Allah itu mereka yang melaksanakan 4 rakaat sebelum solat asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jumlahnya 4 rakaat. Niatnya apa Ustaz? Usolli sunnatan asyri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Paham? Tes. Pernah dilaksanakan Ibu? 4 rakaat sebelum solat asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Laksanakan besok di bulan suci Ramadan. Kalau kita sampai besok di waktu pagi, sampai asar, laksanakan ini. Paham? Yang kedua, apalagi Ustadz yang mendatangkan rahmat Allah itu? Yang kedua, tahadu wa tahabbu. Saling berbagi hadiahlah kalian, supaya kalian saling cinta mencintai satu di antara sama lain. Apalagi berbagi hadiahnya, berbagi makanannya, tepatnya di bulan suci Ramadan. Siapa yang berbagi makanan, minuman, baik itu nilainya banyak, baik itu nilainya sedikit, dia berikan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ibu tuh, bapak tuh menahankan lapar dan haus selama 12 jam, tapi ada satu jalan pintas yang diberikan Allah, dapat dia double puasanya. Ketika dia mampu memberikan minuman, dimakan, diminum oleh orang yang berpuasa, sementara dia berpuasa, maka pahalanya dapat double puasanya. Rasulullah itu ibu dan saudaraku berbaginya paling banyak di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah 1400 tahun yang lalu? As-sadaqatu fi syahr Ramadan. Sedekah yang terbaik itu walaupun nilainya sedikit, letaknya di bulan suci Ramadan. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lain Rasulullah pun selalu mengingatkan kepada Aisyah. Apa itu? Kalau kau memasak, tolong Aisyah banyakkan kuahnya. Maka di bulan puasa ini Bu, ingat berbagi kepada saudara kita. Jangan mansur makan seorang. Jangan makanan yang kita beli itu. Tenang dulu. Jangan makanan yang kita beli itu untuk perut kita sendiri. Biasanya orang yang makan kekenyangan itu tak disukai Allah. Innallaha yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada hamba yang perutnya kekenyangan. Biasanya kalau orang perutnya kekenyangan, rawan untuk bersandar. Paham? Makanya orang yang kekenyangan banget itu rawan untuk bersandar. Makanya Bu, makan itu nggak boleh terlalu kenyang kali. Makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi ada napas. Kalau Nabi dia makan, 2 alat pengunyahnya, satu mulutnya, satu lambungnya. Mulutnya itu mengunyah makanan 33 kali. Kalau kita cuma 3 kali mengunyah makanan, belok kiri, belok kanan, gol. Oke Pak? Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Rasul, salah satunya adalah supaya datang rahmat dengan taat kepada Rasul. Satu di antaranya
berbagilah di bulan suci Ramadan. Dapat 2 poin kan Pak? Poin yang terakhir, singkat saja Ibu. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kau kepada Allah, taatlah kau kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Taat kepada pemimpin di antara kita berarti taat kepada negara. Taat kepada negara itu sudah dirangkum dalam kitab undang-undang hukum pidana. Apa saja di antara isi kitab undang-undang hukum pidana? Satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Apa isi undang-undang itu? Satu di antaranya tentang perlindungan anak. Negara wajib melindungi anak, masyarakat wajib melindungi anak, pemerintah wajib melindungi anak, orang tua pun wajib melindungi anak. Apa pasal dalam undang-undang ini? Satu, siapa saja yang melukai, siapa saja yang melakukan kekerasan kepada anak atau disebut dengan KDRT, maka pidananya 3 tahun 6 bulan, kemudian plus didenda 72 juta. Ini pasal yang pertama Pak. Yang kedua, pasal yang kedua apa? Siapa saja yang melakukan, maaf cakap, kekerasan seksual, pelecehan seksual, homoseksual, LGBT kepada anak, maka hukumannya amat berat. Satu di antaranya ialah apa? Penjara pidana selama 5 sampai 15 tahun. Kenapa Ustadz bahas sampai ke LGBT homoseksual? Ternyata di Pekanbaru tahun 2023 baru dirilis homoseksual atau LGBT di Pekanbaru ada 3.000 orang. Hati-hati Pak. Ini tahun 2025. Ada 2 tahun. Berarti bisa jadi ada peningkatan. Paham? Ternyata homoseksual atau LGBT ini bukan perbuatan di zaman sekarang. Ini juga terjadi perbuatan di zaman dahulu. Disebutkan Allah di dalam Al-Quran seperti kaum Nabi Lut. Perhatikan, terakhir nih. Bagaimana Ustadz perbuatan kaum Nabi Lut itu? Man amila amalan bi qaumi Lut. Siapa yang meniru perbuatan kaum Nabi Lut? Bagaimana perbuatan kaum Nabi Lut itu Ustadz? Laki-laki yang suka dengan laki-laki, perempuan yang suka dengan perempuan. Kalau kau temukan itu, maka kata Rasulullah, la'anahumullah, maka Allah melaknatnya, Rasul melaknatnya, malaikat di waktu siang dan di waktu malam ikut serta melaknatnya. Didoakan supaya orang yang melakukan LGBT homoseksual itu cepat-cepat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya perbuatan LGBT, laki-laki yang suka dengan laki-laki. Ternyata kata Nabi dalam satu riwayat, kalau kau temukan itu di dekat rumahmu, di komplekmu, dekat masyarakatmu, ada orang yang suka sesama sejenis, lontong makan lontong, maka kata Rasulullah, ukhruju min buyutikum, usirlah dia dari tempat rumahmu dan lingkunganmu. Kenapa mesti diusir? Dialah yang memancing laknat Allah untuk datang kepada orang banyak. Paham? Paham? Hati-hati Bu ya, jaga anak kita baik-baik. Kalau perbuatan LGBT ini dosanya besar, kalau dibandingkan dengan perbuatan zina, perbuatan LGBT itu lebih besar dosanya daripada zina. Bukan berarti ketika dibandingkan perbuatan ini terus dilaksanakan, jangan. Artinya apa?
Kalau perbuatan zina dosanya besar, perbuatan homoseksual itu lebih besar lagi. Perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah itu jelas hukumannya. Apa hukumannya? Kata Allah dalam Al-Quran, kata Rasulullah, rajam orang itu sampai mati, buat lubang setengah badan, masukkan dia ke dalam, kemudian lempar dia dengan batu sampai mati. Inilah orang yang sudah menikah ketika dia ketahuan berbuat zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.